Nah, ini adalah salah satu dapur keris Luk 9 yang juga cukup langka ya dan banyak dicari orang ya. Dan namanya cukup seram, itu buto ijo. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya masih akan melanjutkan ya, jadi membahas keris Luk 9, mirip dengan video saya sebelumnya ya. Kalau video saya sebelumnya ini ya kerisnya ya, yang sudah saya bahas, ini yang dapur Kidang Mas. Dan yang akan kita bahas nanti adalah yang ini ya. Sekilas sangat mirip ya. Kalau beberapa video yang kemarin banyak yang bilang mungkin buto ijo. Nah, yang akan kita bahas ini adalah buto ijo ya. Ini kalau menurut versi saya ya, sebenarnya ada yang nyebut dapur lain sebenarnya, tapi saya sekali lagi pakai acuan yang sama seperti kemarin ya, yang umum dipakai teman-teman ya. Sebenarnya untuk keris Luk 9 itu simbol kasuargan ya, atau kebahagiaan atau kesenangan ya, tapi ini kok namanya buto ijo, agak seram. Nah, nanti filosofinya seperti apa dan ini keris dari era apa nanti kita bahas. Dan sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bandingkan dengan yang kemarin. Nah, ini yang kemarin, yang satunya ini yang akan kita bahas ya, sekilas mirip. Tapi kalau kita lihat cor-corannya, yang kemarin pakai grendeng ya, yang disebut Kidang Mas ya. Terus kalau yang ini orang-orang nyebutnya yang buto ijo, yang ini ya. Kalau ini memang harusnya pakai ripandan ya, kayak tinggil gitu ya. Ini kalau lihat tadidangnya sebenarnya bukan grendeng, kemungkinan ada kayak ripandan terus tapi kurusi ya, kalau lihat bentuk yang kunci belakang itu ya. Tapi ini memang kemungkinan besar memang buto ijo ya. Nah, sebenarnya dapur buto ijo itu filosofinya apa sih? Kalau untuk filosofi Luk 9 saya sudah pernah bahas ya di video saya beberapa kali, malahan itu adalah simbol atau filosofinya itu happiness, kebahagiaan. Karena memang untuk angka 9 sendiri kalau di Jawa itu lambang kasuargan. Jadi swarga ya, surga ya, atau lambang kebahagiaan atau kesenangan, ada yang bilang seperti itu ya. Tapi di sini buto ijo. Nah, tapi kalau teman-teman saja yang di Google mungkin hampir semuanya kayak buto itu kayak simbol memang raksasa ya, bukan dewa, atau ada yang bilang rakyat bawah gitu, hidup berhubungan dengan pertanian seperti itu ya. Tapi kalau dari memang beberapa senior yang pernah saya ajak ngobrol, buto ijo ya memang itu filosofinya kayak cerita buto ijo yang umum kita dengar. Salah satu yang populer teman-teman mungkin tahu itu di cerita, kalau cerita rakyat itu yang tentang Timun Mas ya. Jadi memang raksasa yang bisa mengabulkan sesuatu keinginan. Biasanya orang pengen bahagia, kesenangan atau apa. Kebetulan kalau di cerita Timun Mas kan itu si ibu itu pengen anak ya, karena nggak punya anak, dan memang dikabulkan sama si buto ijo itu, tapi ada syaratnya pengorbanan, nanti di umur sekian kalau nggak salah 17 nanti diambil itu ya. Jadi memang filosofinya memang seperti itu ya. Jadi itu tentang, jadi diharapkan memang, atau filosofinya itu tentang mendapatkan kesenangan memang ya, istilahnya ya, kebahagiaan seperti itu. Ada bilang untuk mendapatkan harta gitu, makanya beberapa malah ada yang bilang buto ijo untuk pesugihan. Jadi memang nggak salah ya itu ya. Dan itu sebenarnya filosofinya memang tentang bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan, kesenangan, tapi itu tetap ada harga yang harus dibayar. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi dalam artian memang ada usaha, ada kerja keras ya. Jadi secara garis besar seperti itu ya. Jadi memang untuk mendapat sebuah kebahagiaan, kesenangan, memang harus ada sesuatu yang kita korbankan atau harus kita kerjakan ya. Jadi tidak instan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya tentang keris buto ijo ini, kebetulan ini salah satu dapur yang langka ya di Luk 9 ya, selain Kidang Mas kemarin ya. Karena kalau di Luk 9 yang sering teman-teman temui mungkin yang Sempono Luk 9, Carangsuko sama Panimbal kayak gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi ini langsung kita lihat. Nah, ini detail bilahnya ya. Tadi kalau teman-teman lihat wadidahnya memang tanpa grinding ya itu ya, tapi kemungkinan besar itu dulu dari pandannya ya. Dan ini adalah salah satu dapur Luk 9 yang cukup langka ya, selain Kidang Mas kemarin ya.
Jadi orang sering nganggap sama ya, agak bingung bedakan memang kidang mas sama yang buto ijo ini ya. Itu memang sekilas mirip ya kalau teman-teman lihat yang gambar di samping itu ya, di salah satu literatur. Nah ini materinya sendiri, kalau teman-teman lihat ini bajanya sangat bagus ya, yang tepi itu ya agak lebih abu-abu terang gitu ya, itu materi baja ya. Mungkin teman-teman akan ingat keris-keris dari Tuban ya, beberapa keris Tuban ya, itu memiliki materi seperti ini ya, dan tempaan seperti ini ya. Memang kemungkinan besar ini memang dari Tuban ya ini ya, dan itu di bagian kayak gonjonya yang wadidah belakang itu juga kemungkinan besar memang belum masuk era Islam ya. Nah ini adalah detail sor-sorannya ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Yaitu penganing kalbu kabuka tokang wengku winengku wewengkone wis kawengku ing siragi. Itulah terbukanya kalbu, terbukalah yang saling kuasa menguasai. Kekuasaannya sudah dikuasai olehmu.